selamat pagi, welcome back to my channel. Yang belum subscribe nanti subscribe ya, bisa lihat di komentar. Baik, hari ini seperti biasa, rutinitas seorang trader, kebiasaan kita sebelum melihat market, kita harus membuat sebuah list pekerjaan ataupun kajian yang mendalam dan komprehensif untuk kita bisa menentukan di instrumen mana untuk kita eksekusi di pasar keuangan. Oke, satu hal yang umum dan sudah kita semua mengetahui ya, bahwasanya trader itu punya jadwal agenda, melihat di negara mana yang punya potensi keuntungan ataupun peluang-peluangnya. Kita lihat forex factory seperti biasa di sini, kemudian kita lihat tanggalnya. Nah, saya biasanya melisting yang medium dan high impact saja. Oke, kita akan lihat di sini jam 12 dini hari tadi FOMC, anggota FOMC Waller speak, kemudian dilanjutkan jam 2 Mester speech juga di situ, saya tidak lihat ini. Nah, jam 3 nanti sore waktu Indonesia bagian barat, Presiden ECB Christine Lagarde akan menjelaskan kepada publik soal situasi keuangan, dan tentunya yang paling menarik saat ini adalah suku bunga global yang terus meningkat untuk mengatasi inflasi katanya gitu. Whatever, tapi yang paling penting 7.30 nanti malam ada data CPI, dan ini penting sekali bagi seorang trader untuk mengetahui kemana efek dari data inflasi konsumen di Amerika Serikat dan pengaruhnya ke pasar. Oke, tidak basa-basi, saya langsung akan menunjukkan kepada Anda pengaruh CPI ini kepada pasar. Kita akan lihat dulu datanya dari Amerika Serikat ini. Kemudian kita lihat datanya Consumer Price Index di sini ya. Kelihatan ya. Consumer Price Index kita sudah pilih. Kemudian kita lihat lagi di sini pengaruhnya kemana dulu nih. Banyak ini untuk forex, dari mulai Aussie dollar hingga mata uang Pfizer JPY. Oke, kita satu-satu dah lah ya. Kita akan lihat dulu ke efek dari inflasi CPI ke emas. Kita pilih emas di sini. Alright, kawan-kawan coba perhatikan dengan baik. Ini adalah data CPI yang dirilis setiap bulan. Berarti dalam setahun ada 12 kali ya. Ada 12 kali. Nah, perhatikan di sini. Kita akan lihat pengaruhnya 4 jam setelah dirilis berita. Total dari 8 berita yang dirilis, 6-nya datanya positif. Pengaruhnya 4 jam ke depan naik. Jadi ada 6 pergerakan emas yang naik dari data CPI yang positif. Tapi ada juga datanya turun. Berarti pada saat data CPI-nya bagus, ada 2 kali sesi CPI emasnya turun, tapi bobot persentasenya 75%. Kalau dia positif, emasnya juga naik. Nah, ini kita lihat data statistiknya dari mulai Maret tanggal 10 2002 lalu sampai mundur ke belakang Februari 10 2021. Berarti sini ada 12 data ya. Ada 3 data yang datanya unchanged, tidak ada perubahan. Oke, kita lihat di sini historinya pada saat CPI dirilis angkanya lebih besar dari prediksi, berarti kan dia positif ya. Nah, kalau positif berarti efeknya kemana? Nah, pada saat tanggal 10 Maret itu ternyata marketnya nggak banyak bergerak, sempat dia turun beberapa menit ke depan, tapi kembali lagi dia naik. Nah, di Desember tanggal 10 2021 pada saat CPI dirilis, aktualnya lebih besar dari konsensus, deltanya juga positif 0,1 naik, trennya dia naik. Nah, di sini perhatiin kawan-kawan, saya ingin menunjukkan pada Anda bahwasanya pada saat CPI mengalami kenaikan di Amerika Serikat, efeknya bobotnya lebih banyak, atau 75% signifikansinya dia akan naik. Ya, jadi kita sudah punya datanya. Kalau CPI-nya plus, maka emasnya juga akan menguat terhadap US dollar. Itu yang perlu kita catat. So, kan kita lihat dulu emas secara teknikal di sini. Channelnya nih mengalami penurunan yang cukup lumayan. Apa pengaruhnya sebenarnya? Ini kan Amerika Serikat agak bingung ya situasinya, karena si rubel Rusia yang sudah menetapkan dolar sebagai backed aset mata uang, atau mata uang rubel yang sudah
kembalikan kepada dasar nilai emas, dipastikan akan mengalami penguatan kalau emasnya menguat gitu. Jadi saya melihat dari sisi geopolitik, Amerika Serikat tidak menginginkan emasnya mengalami kenaikan. Jadi sepertinya ini adalah reaksi pasar secara global untuk menekan Rusia sih. Channelnya turun, sudah lewat support di sini 1852.70. Kita akan lihat di sini. Jadi ini 1852.70 adalah previous support yang dia jebol dan akan menjadi resisten kita untuk hari ini ya. Nah, kita lihat di sini Fibonacci-nya support terakhir yang akan dia sentuh mungkin 1811. Jadi harga sekarang di 1832 saya kira berada di rentang tengah. Namun dari stokastik RSI di sini kita lihat formasinya sudah mengalami divergensi. Saya yakin akan terjadi kembalikan untuk harga emas nanti malam di sesi Amerika. Oke. Sudah ya, berarti untuk emas begitu. Kemudian kita akan lihat dulu ke mata uang mana, karena nanti malam ada mata uang euro dan pound sterling. Kita lihat sesinya. Kita akan lihat dulu efek data CPI. Apabila dirilis positif, maka separuh dari data itu membuat membuat euro juga ada yang naik. Separuh dari data yang dirilis itu juga malah penurun. Jadi efeknya 50-50 untuk euro terhadap dolar nanti malam. Jadi ini historinya, pada saat datanya positif ya euronya malah turun. Di sini positif CPI Amerika, euronya malah naik. Jadi akan membuat bingung kita semua para trader ya. Jadi supaya tidak bingung, kita akan lihat dulu analisa teknikalnya supaya kita bisa jelas dan clear melihat kemana euro. Nah euro ini dari mulai tanggal berapa ini? Dari tanggal awal Mei sudah mengalami sideway. Jadi di sini market sudah sangat sideways dan di strong support 1.05 lah ya. Jadi akan mengalami rejection kembali atau dia break. Tapi sebenarnya prediksi kita lihat gawat ini sebenarnya euro, karena Rusia sudah memutuskan jalur gas Nord Stream 2 ke Eropa. Sudah cengap-cengap dia untuk euronya. Jadi hati-hati kawan-kawan, saya lebih sarankan cenderungnya adalah sell on resistance atau sell limit atau buy stop di atas resisten ini. Untuk di area support mungkin akan dia kejar, untuk choppy boleh lah di 1.05. Jangan lupa stop loss ya. Oke, kemudian mata uang pound sterling ya. Kita akan lihat mata uang pound sterling terhadap efek CPI Amerika nanti malam. Mana sih pound sterlingnya? Nah ini. Oke, untuk efek CPI Amerika 62% efeknya kalau CPI Amerika naik, si pound sterlingnya ikut naik. Tapi ada juga pada saat CPI-nya positif, si pound sterlingnya turun bobotnya. Jadi 62% saya kira not bad, tapi ini hati-hati kawan-kawan. Dari pengalaman kita berarti kalau bobotnya lebih banyak naik, kita buy limit lah ya di support pound sterling. Nah ini data historicalnya, jadi kita ngomongnya nggak ngaco-ngaco statistiknya. CPI Amerika dirilis positif, nah pound sterlingnya turun. Di 10 Desember CPI Amerika positif, pound sterlingnya naik. Nah ini juga akan membuat kita semua confused dari data fundamental ke efek teknikal. Tapi jangan khawatir, saya akan tunjukkan dulu formasi teknikal untuk si pound sterling. Juga hampir sama polanya dengan si euro di sini. Nah kita lihat di sini ya. Nah pound sterling sempat spike naik, tertahan di resisten, main lagi di tengah di sini. Jadi sampai sesi Amerika marketnya akan swing oh lala. Jadi di sini ya marketnya. Jadi kawan-kawan tetap semangat dan subscribe channel kami untuk dapatkan informasi terbaru dari seputar market Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau malam-malam kami tidak ke cafe dan nongkrong minum kopi ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa kalau trading pasang TP dan pasang SL. Salam hangat dari kami semua, salam 3C.